Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ayu Agustin. Baiklah, mari kita belajar hari ini. Gimana? Apa kabar semuanya? Oke, kita mulai pelajaran hari ini, mata pelajaran PPKN. Untuk anak-anak kelas 8, silahkan dibuka bukunya di halaman 48. Sekarang kita akan membahas mengenai C. Fungsi lembaga negara sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama, MPR. Apa MPR? Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota daerah perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Dengan demikian, kedudukan MPR adalah sama derajatnya ataupun sejajar dengan lembaga negara lainnya. Oke, fungsi MPR. Nah, fungsi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak terasa gaungnya karena kalah dengan DPR dan DPD. Yang B, tugas dan wewenang MPR. Apa saja tugas dan wewenangnya? Ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, MPR berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Itu tadi tugas. Nah, sekarang apa wewenang dari MPR ini? Nah, yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden pada hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden pada masa jabatannya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti atau memberhentikan atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya pada masa jabatannya. Maka MPR akan melantik wakil presiden sebagai presiden. Yang kelima, MPR akan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keenam, presiden memilih dan MPR memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kembali dalam masa jabatannya secara bersama. Maka MPR itu tadi tugas dan wewenang dari MPR. Oke, itu tadi MPR ya. Sekarang kita membahas yang DPR. Yang kedua, DPR. Apa sih DPR? DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas anggota partai politik, peserta dari pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Nah, yang kita akan membahas awal
Yang pertama yaitu fungsi dari DPR. Jadi fungsi DPR yaitu yang pertama fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membuat undang-undang, dan fungsi ini diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden. Yang kedua, DPR berfungsi budgeting atau anggaran yang berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi controlling atau pengawasan. DPR ini dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi fungsi dari DPR. Kita bahas yang kedua, tugas dan wewenang DPR. Apa saja? Oke, yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah. Yang selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD ini merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Nah, pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 22C ayat 1, DPD merupakan wakil-wakil provinsi dengan jumlah anggota DPD setiap provinsi itu sudah ditetapkan sebanyak 4 orang anggota, dan jumlah dari seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Dan DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Nah, jadi apa kedudukan DPD di ini? Nah, di jajaran negara ini. Nah, jadi kedudukan DPD ini merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dan fungsi DPD yaitu pengajuan usul, ikut dalam membahas dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Lalu juga pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Nah, tugas kedudukan sudah. Lalu sekarang wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah. Jadi DPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai yang pertama, mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang atau RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Apa saja? Pemerintah daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dan masih banyak lagi. Baiklah, yang selanjutnya Presiden. Untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon Presiden Republik Indonesia. Dalam pasal 6 ayat 1 mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat, diantaranya warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain tanpa kehendaknya sendiri. Yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara.
Dan yang ketiga, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Yang keempat, dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Yang kelima, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Nah, itu tadi syarat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu apa kedudukan presiden dan wakil presiden? Nah, presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Nah, lalu pada masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Masa jabatannya ini Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang C, kekuasaan Presiden Indonesia menurut UUD 1945. Beberapa kekuasaan yang dimiliki Presiden menurut konstitusi adalah: yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR. Lalu menetapkan peraturan pemerintah. Kirimkan ke Ibu. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan perjanjian dan perdamaian dengan negara lain. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan keadaan bahaya. Yang ketujuh, menyatakan dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Lalu memberikan garis dan rehabilitasi yang memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Lalu yang kedelapan, memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kesembilan, memberikan gelar, tanda jasa, ataupun tanda yang lainnya sebagai tanda kehormatan. Yang ke-10, membentuk satu Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Yang ke-11, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang sudah diatur pada pasal 17 dan mengajukan rancangan undang-undang atau RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum dalam pasal 23. Nah, itu tadi pembahasan dari materi kita hari ini. Untuk tugasnya, silahkan kalian kerjakan di halaman 53. Itu ada tugas individu 1 dan 2. Silahkan kalian kerjakan, setelah itu dikirimkan ke Ibu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.